Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان عباد الله, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang beruntung adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran atas apa yang terjadi di atas muka bumi, atas segala sesuatu yang Allah jalankan di atas muka bumi. Hamba yang beruntung adalah hamba yang pintar mengambil pelajaran-pelajaran atas apa yang Allah jalankan di atas muka bumi. Salah satunya yang telah kita alami 3 pekan ke belakang, Allah sempatkan kita berada di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Ada pelajaran-pelajaran yang mungkin masih ada bekasnya di sebagian kaum mukminin. Bekas pengaruh dia beribadah di bulan Ramadan, masih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terus mengambil pelajaran. Ketika mereka di bulan Ramadan, seakan-akan Allah beritahu kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa kepada Allah 30 hari walaupun siangnya kita bekerja. Kita bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali walaupun siangnya malamnya kita punya aktivitas, bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kita bisa salat malam 11 rakaat walaupun siangnya kita bekerja. Ini kemampuan kita. Kita bisa lebih dekat kepada Allah. Allah jadikan 1 bulan dari 12 bulan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengambil pelajaran. Maka berikan setiap mukmin di dirinya memiliki bekas ini, jangan disia-siakan. Ini adalah signal baik dari Allah agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus melakukan amalan sunnah yang dulu dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun kuantitasnya lebih sedikit dibanding bulan Ramadan, mungkin lebih sedikit. Akan tetapi sholat sunnah itu diperintahkan di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Ada sholat sunnah. Begitu juga puasa sunnah. Sebaik-baik puasa, sebaik-baik amal soleh yang Allah ganjar, yang tidak ada batasannya adalah puasa. Sebagaimana yang Allah katakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Sesungguhnya setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya kecuali siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Masih ada banyak amalan-amalan puasa yang kita bisa lakukan selain bulan Ramadan. Yang terdekat adalah melakukan puasa Syawal 6 hari setelah keluar dari bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana thumma atba'a sittan min Syawal faka'annahu shoma dahran. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, enggak mesti berurutan, yang penting 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia melakukan puasa 1 tahun penuh. Dan juga puasa yang lainnya, Senin, Kamis, minimal 3 hari dalam 1 bulan. Sebagaimana yang dikatakan Abu Hurairah, diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW. Ausani khalili, telah memberikan wasiat kekasihku kepadaku, bithalas, 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak tinggalkan wasiat ini sampai aku meninggal. Yang pertama, saum thalathati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Jika bisa melakukannya di pertengahan bulan itu baik. Jika tidak bisa melakukannya di pertengahan bulan, bisa dilakukan di awal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan. Yang penting puasa setiap bulan 3 hari. Ini yang minimal. Kemudian wasiat yang kedua, sholat duha. Setiap hari dilakukan Abu Hurairah ketika mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, naum ala witir, yaitu tidur setelah sholat witir. Tidak meninggalkan sholat witir setiap malam. Ini 3 wasiat Rasulullah SAW yang mungkin ketika Ramadan kita mudah melakukannya. Pengaruh baik ini lakukan terus agar kita lebih istiqamah, terus beribadah kepada Allah istiqamah walaupun keluar dari bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa petunjuk dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang sudah melakukan ibadah yang besar, apa yang harus dilakukan? Perintah. Salah satu jalan ibadah yang menjunjung kita agar kita bisa lebih istiqamah setelah melakukan ibadah yang besar adalah terus membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ajarkan, perintahkan kepada kaum muslimin ketika mereka melakukan amalan yang besar, berhaji, jika hajinya mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ketika mereka pulang, Allah katakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ketika kalian selesai melakukan ibadah haji, berzikirlah kepada Allah yang banyak, lebih banyak daripada kalian mengingat-ingat orang tua nenek moyang kalian. Ketika selesai salat, Allah perintahkan kepada kaum muslimin, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kalian selesai melakukan salat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Perbanyak zikir kepada Allah. Dan begitu juga ibadah yang sedang kita lakukan, salat Jumat. Setelah kita selesai melakukan salat Jumat, apa perintah Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ketika selesai melakukan salat Jumat, bertebarlah di atas bumi Allah dan ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kalian menjadi hamba-hamba yang beruntung. Ini cara kita yang berharap agar Allah menerima amal soleh kita, baik ketika haji, ketika sholat Jumat, begitu juga ketika selesai bulan Ramadan, kita berharap amal soleh kita diterima. Salah satunya berdoa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lakukan sebagaimana perintah Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai beribadah, menjalani tugas terbesar dari Allah, menyebarkan risalah. Allah turunkan surat An-Nasr. Satu surat secara komplit terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada hari-hari tasyrik di Haji Wada'. Allah turunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
ketika datang pertolongan Allah dan engkau bisa menaklukkan kota-kota. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Para ulama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikan surat ini adalah jika engkau sudah melihat banyak penaklukan, salah satu penaklukan Mekah, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam, maka telah dekat ajalmu, telah selesai tugasmu, engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Bersiaplah bertemu dengan Rabbmu dengan memperbanyak tasbih, subhanallah, dan istighfar, astaghfirullah. Ini perintah Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dekat ajalmu. Maka perbanyaklah tasbih dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya yang ketika dia bingung dengan banyaknya syariat, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathura alayya, fa akhbirni bibabin atamassaku bihi. Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam ini telah banyak bagiku. Berikanlah aku wasiat jami' agar aku bisa melakukan berbagai macam syariat Islam, agar aku dimudahkan melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Selalu jadikan lisan engkau basah dengan berzikir kepada Allah, memperbanyak tasbih. Ucapkan subhanallah wa bihamdi pagi sore 100 kali. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah ghufirat khatayahu walau mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi setiap pagi dan sore 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, tahmid, takbir. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba'. Perkataan yang paling dicintai Allah ada 4. Perkataan dari seluruh perkataan yang paling dicintai oleh Allah 4. Kata Rasulullah SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini perkataan yang paling Allah cintai. Jika kita memiliki keinginan mau istiqamah di jalan Allah, lakukan ibadah, rutinkan ibadah yang paling mudah bagi kita, yang ganjarannya besar, yaitu terus membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salah satu cara agar kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus berzikir, terus beribadah istiqamah di jalan Allah adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon perlindungan,
memohon kemudahan agar kita terus beribadah kepada Allah sebagaimana wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat yang dicintai Muadz bin Jabal, ya Muadz inni la uhibbuk, wahai Muadz sungguh aku cinta kepada engkau. La tad'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan engkau tinggalkan setiap akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus berzikir kepadamu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan terus beribadah kepadamu. Minta tolong kepada Allah. Setiap akhir salat sebelum salam baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Karena betapa banyak manusia yang meninggalkan zikir kepada Allah padahal itu semudah-mudahnya ibadah. Yang melakukannya adalah orang-orang al-muwaffaqin, orang-orang yang diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bantuan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan mengajak, berteman dengan orang-orang yang memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah, atau minimal teman ini menjadikan kita malu bermaksiat kepada Allah di hadapannya. Itu teman yang paling kita butuhkan. Kalau tidak bisa membuat kita semangat, minimal kita malu bermaksiat di hadapannya. Karena di antara manusia ada yang menjadi pintu-pintu keburukan, ada yang menjadi pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nas mafatihul lil khair, maghaliqul lisyarr." Sungguhnya sebagian manusia ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan menjadi penutup keburukan-keburukan. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang-orang yang maunya kita jauh kepada Allah, lebih dekat kepada syahwat. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima." Allah menginginkan kalian kembali kepada Allah. Selalu ditunggu oleh Allah setiap kaum mukmin kembali kepada Allah. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, maunya kalian jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Hati-hati. Salah satu cara agar kita mau istiqamah, terus berada di jalan Allah setelah melalui musim kebaikan, kita mengambil pelajaran adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, menjadikan teman-teman baik untuk menjadi pendamping kita selama hidup kita. Karena usaha istiqamah adalah satu harga mati yang harus diusahakan bagi setiap kaum muslimin. Jika dia ingin menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian berusaha istiqamah, akan turun malaikat, banyak turun malaikat kepada dia ketika dia sedang berada keadaan sakaratul maut. Kemudian malaikat itu berkata, "Alla takhafu," kamu jangan takut, "wala tahzanu," dan jangan bersedih, "wa abshiru bil jannah," bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, sebagaimana yang Allah janjikan atas engkau. Orang-orang yang berusaha mau istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa kita dan Allah ridho kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين يا الله يا رب العالمين فارج الهم كاشف الغم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في فلسطين اللهم فرج همهم فورا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحيائهم منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سدوا الخلل تموا الصف الأول فالأول ورسكن تربتكن صف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله